Buya, saya seorang istri yang sudah ditalak satu oleh suami. Kejadian itu kira-kira pertengahan bulan April, tapi selama ini kami masih melakukan hubungan suami istri seperti biasa. Walaupun saat ini suami saya jarang pulang, hanya pulang 1 sampai 2 minggu sekali. Awalnya saya menganggap hubungan suami istri ini sebagai tanda rujuknya suami kepada saya. Dan saya mau melakukan itu karena saya masih berharap semua akan baik-baik saja dan kembali utuh rumah tangga saya. Tapi berjalannya waktu, ternyata suami saya tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dari saya. Pertanyaan saya adalah berdosakah hubungan suami istri yang selama ini saya lakukan dengan suami karena niat dia yang demikian? Lalu bagaimana sebenarnya status hubungan saya yang seperti itu? Apakah masih bisa disebut sebagai suami istri atau sudah jatuh talak, Bu ya? Terima kasih. Baik, seorang suami yang mencerai kepada istrinya, maka selagi sang suami tidak rujuk, maka istri tetap tercerai. Dan apa yang dilakukan, na'udzubillah, adalah zina. Makanya uniknya, anehnya, kenapa waktu halal kok nggak mau, giliran haram jadi mau? Ini kan aneh sekali. Na'udzubillah, itulah orang dijauhkan daripada rahmat Allah. Anda sebagai seorang wanita harus menolak dong. Bahkan kalau dengan cara begitu Allah tidak menolong Anda. Kalau Anda masih berharap pada suami Anda, lalu Anda melayani dalam keadaan dia belum merujuk kepada Anda, maka Anda melayani dalam keharaman, Anda melayani dalam dosa, semakin jauh dari rahmat Allah. Dan mengherankan sekali suami itu, mantan suami, kenapa mengatakan rujuk saja kok susah untuk bisa halal berhubungan suami istri? Kan aneh. Jadi itulah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau tidak segera tobat, dia akan menyesal nanti di akhirat. Tinggal roja'tuki, aku kembali kepadamu. Jadi kalau tadi si istri itu mengira, Bu ya, ketika suami kalau istri mungkin mengira, karena mengira sudah dirujuk, dia tidak dosa. Ya, Bu ya. Tapi suami yang mengatakan, setelah suami mengatakan, nggak boleh. Ya, setelah suami mengatakan aku tidak pernah rujuk, berarti sudah jatuh wilayah zina. Itu menurut jumhur ulama. Dan mohon maaf ya, kalau rujuknya suami, ketika seorang suami meminta rujuk kepada istri, apakah harus didengar oleh istri atau enggak, Bu ya? Cukup dengannya di hatinya, Bu ya? Enggak, dia mengatakan kepada siapa saja boleh. Kalau cuma sekedar kerentak di hati sudah cukup, Bu ya? Enggak bisa. Enggak, harus terucap. Harus terucap. Karena apa? Karena seperti halnya tolak tidak cukup dengan hati, rujuknya pun tidak cukup dengan hati. Ya, Bu ya. Maka seorang istri tidak harus tahu, tapi seorang istri bisa menduga dong, tinggal tanya. Mestinya seorang istri waspada kalau takut kepada Allah. Kan kamu sudah mencerai saya, kan bisa begitu, kenapa kau sentuh saya? Apakah sudah kau rujuk saya? Ya kan? Kalau Anda tidak tahu, kalau Anda bertanya dari awal-awal, mungkin lebih sedikit permasalahannya. Dia mengatakan sudah halal, sudah, ya kan? Karena Anda tidak bertanya, ya sudah, dia menikmati Anda, na'udzubillah, dalam keadaan haram. Giliran Anda tanya, dia mengatakan tidak merujuk, ya sudah, berarti masuk wilayah zina. Inilah kadang-kadang semacam ini. Suatu ketika ada kejadian yang mirip seperti ini. Waktu di rumah tangga itu berantem, giliran bercerai, subhanallah, malah hamil setelah perceraian. Ini kan, mana imannya? Malah setelah bercerai, kemudian malah hamil dia. Hamil dengan mantan suaminya itu nih. Jadi subhanallah, jadi kita perlu meningkatkan rasa takut kepada Allah. Ada cara halal itu sangat mudah. Orang yang sudah bercerai sekali, 1 dan 2 itu kalau ingin rujuk, cukup saja seorang suami mengatakan, "Hei suami istriku, aku rujuk kepadamu." Selesai. Nggak repot, kenapa kok susah? Mari kita takut kepada Allah. Baik. Pintu halal itu mudah, jangan sampai masuk wilayah haram. Baik. Bahkan lebih gede lagi, dosanya besar banget. Kenapa? Halalnya sangat gampang. Karena baru 1 kali cerai, Bu ya? Cerai tinggal roja'tuki selama masa iddah, masa penantian. Ya. 3 kali suci. Bu ya, Umi pernah mendengar, Bu ya, bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau seorang suami itu ngajak istri berhubungan setelah dia mentalak, itu adalah madhab, bukan jumhur ulama 4 madhab. Ada dari tidak bisa dipakai, Bu ya? Tidak bisa. Itu ada qul hadawiyah dari kaum Zaidiyah. Tidak masuk itu, tidak. Kita nggak membuka celah itu, Bu ya? Tidak membuka celah itu, bahaya. Kenapa sih ngomong aja kok susah? Iya, Bu ya. Baik. Kalau memang dia berhelah, tapi harus ada niat, biarpun tidak, tapi harus ada maksud. Nggak mungkin ditanya terang-terang. Biarpun menurut Hadawiyah nggak bisa itu. Hadawiyah itu madhab di Yaman, di madhab Zaidi. Hadawiyah. Biarpun menurutnya nggak sah, kenapa? Nggak ada niat dia. Menurutnya, madhabnya dia nggak pakai ucapan, tapi setelah ditanya, kenapa kok itu rujuk? Iya, dia mengatakan iya pada akhirnya. Ada ikrar di hatinya. Oh, ini ditanya juga nggak kok. Madhab siapa saja nggak sah. Baik, subhanallah.
Baik, subhanallah ya. Baik, kepada yang bertanya, ya, artinya Anda posisi status Anda sekarang adalah sudah tercerai ya, dan artinya apa yang sudah terjadi itu seperti berarti dihukumi perzinahan ya. Bertobatlah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang jelaskan ke suami, kalau mau rujuk silakan, nanti kalau sudah berlalu masa iddah tinggal akad nikah seperti pengantin baru, akad baru dengan 2 saksi. Dengan wali. Sebisanya. Karena selesai dengan wali. Baru setelah itu nikah selesai. Jangan sampai berlarut-larut.